Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Karen Utadi dapat menyapa Anda dalam program Ruang Publik. Nah, sore hari ini kita akan membahas topik mengenai penanganan autisme pada anak. Seperti apa ya tantangannya, solusi dan juga langkah-langkah efektif yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak dengan autisme ini mencapai potensi penuh mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas dengan dua orang narasumber kita yang sudah hadir bersama saya sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Yunina Ekawati, SPSI, MPSI psikolog. Beliau merupakan seorang psikolog. Selamat sore Bu Nina. Selamat sore. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semangat sekali nih Bu, walaupun puasa ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir sore hari ini Bu. Dengar-dengar Ibu juga seorang tenaga pendidik ya? Iya betul. Barusan habis ngajar langsung ke sini nih. Betul. Waduh, luar biasa. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Nah, selanjutnya juga ada Ibu Sri Rizka Ade Pemanasari, SPD GRMPD. Beliau merupakan seorang konsultan anak berkebutuhan khusus di AXA Children Center Jambi. Selamat sore Mbak Ade. Selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nih. Mbak Ade, AXA Children Center itu apa sih Mbak? AXA Children Center itu merupakan center terapi, pusat layanan terapi tapi yang edukatif. Jadi untuk layanan terapi itu ada yang edukatif dan yang medis. Ada yang edukatif, ada yang medis. Nah, tapi kita bahasnya nanti lagi nih. Kita ke Bu Nina lagi nih, Bu Nina. Sesuai dengan tema kita yaitu penanganan autisme pada anak nih Bu. Supaya kita memiliki pemahaman yang sama nih. Apa sih autisme itu, Bu Nina? Oke, autisme itu kita bilang bukan penyakit ya. Karena sering bilang sembuh nggak sih autis? Autisme bukan penyakit, tapi autisme ini adalah satu gangguan gitu ya, gangguan dalam perkembangan. Kalau dalam psikologi, gangguan perkembangan di mana anak tersebut memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan dengan anak-anak seperti seumurnya gitu. Jadi kita bisa bilang autisme itu adalah gangguan perilaku pada satu anak. Nanti yang anak itu bisa menjadi tidak fokus, kemudian tidak bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Dan berarti anaknya tidak fokus dan tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain secara baik. Ada lagi nggak gejalanya Bu? Gejalanya bisa jadi juga ada banyak sebenarnya ya. Gejala-gejalanya ini sebenarnya kalau kita memang ingin memastikan melakukan diagnosis anak ini benar-benar autis apa tidak, kita tidak bisa langsung menjudge gitu ya, istilahnya dalam satu kali pertemuan menjudge bahwa anak ini autis gitu. Jadi kalau secara awam ketika kita mau melihat anak ini atau autis apa tidak, itu sebenarnya nggak bisa. Jadi kita bisa melakukan beberapa kali pertemuan, beberapa kali pemeriksaan untuk dan juga mungkin ini ya, tidak hanya pemeriksaan secara psikologis aja, kadang kita juga pemeriksaan dengan dokter. Kita saling kerjasama gitu. Nah, gejala-gejala yang biasanya umum gitu, yang biasanya umum terjadi, anak itu tidak bisa fokus, begitu. Jadi anak tidak bisa fokus, kemudian dia dengan temannya itu tidak bisa membaur karena dia mengalami gangguan dalam sosialisasinya. Gitu. Berarti dalam gangguan sosialisasi. Ada juga tadi Bu juga nyebut tentang gangguan fokus. Kalau sama ADHD itu gimana sih Bu membedainnya antara anak ini ADHD sama adanya autisme Bu? Oke. Kita bisa membedakannya tidak gini ya. Jadi autisme dan juga ADHD itu hal yang bisa jadi komorbid gitu. Jadi bisa jadi satu dengan yang lain itu saling bersinggungan. Anak autis bisa jadi juga dia ada ADHD-nya gitu. Untuk membedakannya tentu saja dengan ini ya, dengan tes-tes yang bisa kita lakukan gitu. Nah, karena kan kita nggak bisa menjudge dengan begitu saja begitu. Anak ini autis, anak ini ADHD gitu, tidak bisa. Tetapi anak tersebut harus kita lakukan pemeriksaan gitu. Oh, berarti kalau kita melihat secara ketemu nih, pertama kali ketemu ngelihat perilaku gini nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi itulah ya, saya luruskan juga kalau psikolog kan tidak bisa hanya sekali ketemu kita langsung bisa tahu perilakunya gitu ya. Jadi memang kita harus melakukan beberapa kali pemeriksaan gitu. Nah, yang pembedanya yang paling bisa kita lihat autisme dan ADHD. Kalau ADHD itu biasanya anak itu memiliki energi yang lebih. Hiperaktif dia ya? Hiperaktif, betul sekali. Jadi dia sangat hiperaktif, jadi energinya sangat lebih begitu ya. Itu ya mungkin bisa menjadikan pembedanya secara kasat mata sekali ketika pertama kali bisa ketemu gitu. Baik, karena memang ada beberapa pernah ketemu sih saya sebenarnya ya di masyarakat
anaknya hiperaktif nih, banyak yang beranggapan kalau mengidap autisme, padahal beda Bu ya, ternyata Beda. hiperaktif belum tentu anaknya ada autisme. Baik, saya mau ke Mbak Ade nih. Mbak Ade kan sebagai konsultan anak berkebutuhan khusus nih, dan juga di AXA Children's Center Jambi ya Mbak Ade ya. Itu bagaimana sih pandangan Mbak Ade selama beberapa tahun ini terkait dengan pemahaman masyarakat terkait dengan autisme pada anak mereka nih Mbak Ade? Oke, untuk pandangan masyarakat itu ada yang aware dengan keberadaan anak autis, ada yang masih masa bodoh. Sebenarnya itu kembali kepada pemahaman kita sih, sebagai individu, kita bermasyarakat, berbaur dengan masyarakat. Jadi seberapa penting kita mempelajari orang-orang yang ada di sekitar. Kalau kita sekarang kan gampang ya mencari informasi di internet, kayak oh anak itu gejalanya apa, meskipun setelah kita mencari tahu itu kita tidak boleh menjudge oh anak Langsung ya. nggak bisa seperti itu. Memang seperti yang dikatakan tadi bahwa banyak tes-tes yang harus dilakukan, banyak asesmen yang harus dilakukan, dan untuk mendiagnosa itu saya sebagai konsultan harus mendapat rekomendasi dulu dari psikolog atau spesialis anak. Baru saya mengasesmen edukasinya, bagaimana perkembangannya. Untuk pandangan masyarakat sejauh ini stigmanya masih negatif yang rata-rata. Masih negatif ya. Kalau di AXA Children's Center sendiri biasanya tuh banyak anak umur berapa sih yang orang tuanya melibatkan anaknya di AXA itu Mbak? Oke, untuk umur itu di rentang 2 sampai 5 tahun yang banyak. Itu ada yang bukan hanya autis, ada hambatan lain juga. Kalau untuk yang usia sekolah ada, tapi tidak banyak karena anak-anak sudah dimasukkan ke sekolah. Kalau untuk yang 2 sampai 5 tahun itu rata-rata memang orang tua lebih memilih terapi terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, Bu Nina, kan dari umur 2 sampai 5 tahun yang rata-rata banyak. Sebaiknya itu di umur berapa sih orang tua itu mulai memberikan terapi kepada anaknya? Iya, oke, baik. Sebenarnya semakin dini semakin baik. Anak itu kemudian bisa bukan sembuh ya, anak itu bisa hidup normal gitu ya. Sebaiknya sih semakin awal itu lebih baik. Gitu. Semakin awal semakin baik. Dari umur berapa sih kira-kira bisa dilakukan asesmen ataupun beberapa tesnya nih Bu? Iya, biasanya gejala itu muncul di 1 tahunan sudah boleh 1 muncul tahunan. ya. Tetapi biasanya kita akan mendiagnosis gitu ya dengan proses yang banyak. Gitu tadi Bu Ade sudah ceritakan, ada dari psikolog bekerja sama dengan dokter anak. Memang biasanya begitu. Biasanya 2 tahun itu sudah bisa diberikan terapi. Terapi ya. Iya. Nah mungkin ada nih ibu-ibu di luar sana, orang tua di luar sana yang mungkin ngerasa anaknya punya gejala autisme nih Bu Nina. Seperti apa sih rangkaian tes-tes dan asesmennya mungkin biar mereka lebih aware lagi, lebih mempersiapkan diri dan anak mereka nih Bu Nina? Oke, baik. Berapa lama, maksudnya berapa lama asesmennya Iya, ya? apa juga tahapannya? Oke, iya, biasanya kita akan lakukan pertama itu observasi. Jadi ada observasi, beberapa kali observasi, kemudian ada beberapa alat tes yang bisa kita gunakan begitu. Kemudian ketika dia bisa dibilang, oh ini kayaknya suspek nih, suspek kena memang suspek autis gitu. Kita lakukan pemeriksaan 1 bulan lagi gitu. Apakah perilakunya itu menetap begitu. Nah, setelah itu biasanya saya melakukan kerjasama dengan dokter anak. Dokter anak itu kan akan melihat secara medisnya gitu ya. Saya secara perilakunya, kemudian nanti kalau memang suspek autisme, kita tegakkan diagnosis bersama-sama. Oke, baik. Berarti bisa jadi autisme, bisa jadi tidak dalam 1 bulan setelah observasi itu Bu ya? Iya, bisa jadi bukan autisme bukan gitu autisme. ya. Pernah ada kasus nggak ternyata bukan autisme? Ada. Ternyata apa itu Bu? Sangat tipis ya perbedaannya antara autisme, ADHD dan juga yang lain. Iya. Jadi bisa jadi bukan autisme tapi mengidap yang lain atau hanya keterlambatan perkembangan. Oke. Iya. Berarti bisa Begitu. jadi keterlambatan perkembangan, tentunya Iya. bukan autisme. Baik, luar biasa. Saya baru tahu nih ternyata banyak sekali asesmennya dan juga rangkaian tesnya. Nah, kalau di AXA sendiri nih, Mbak Ade itu biasanya orang tuanya, apakah ada nih orang tua yang ngerasa kayak anak saya nih autisme nih Mbak, atau punya berkebutuhan khusus lainnya tanpa melakukan asesmen terlebih dahulu? Kalau untuk perkembangannya pasti
sebagai orang tua, apalagi orang tua yang bukan anak pertama, itu pasti melihat ada perbedaan perkembangan antara si kakak atau adik, ataupun orang tua yang baru menjadi orang tua, maksudnya baru anak pertama. Itu sebenarnya bisa dilihat dengan panduan buku KIA yang buku posyandu. Jadi kan sebelum pas hamil itu kalau pemeriksaan di puskesmas atau di Opjen kan dikasih buku KIA itu. Nah, jadi ada panduan ketika hamil, kemudian ketika anak pada usia perkembangan kan menjalani imunisasi. Nah, di usia berapa anak harusnya merangkak, di usia berapa kata pertama anak keluar, di usia berapa kontak mata anak mulai ada, kemudian di usia berapa anak menoleh ketika dipanggil, dia sadar kalau itu namanya yang kita panggil, itu panduannya ada di situ. Nah, sebaiknya orang tua itu datang ke dokter spesialis anak itu di usia 2 tahun pertama. Kalau misalnya kontak matanya belum ada, kemudian dipanggil tidak noleh, itu ke spesialis anak dulu, baru nanti di refer ke psikolog atau ke center terapi. Berarti kalau dipanggil nggak noleh itu bisa tanda-tanda juga jadi ya gejala. Baik, kalau di AXA sendiri itu Mbak, anak autismenya tuh gejalanya seperti apa sih? Kalau anak autisme itu yang rata-rata terlihat itu yang bisa kita nilai, itu kontak matanya minim sekali. Dipanggil itu kadang noleh, kadang tidak. Kemudian stimming itu gerakan berulang, misalnya seperti ini. Ini kan tidak ada makna gerakan, tapi mereka tuh senang aja ngerasain kayak ada sensasi sendiri. Atau geleng-geleng kepala, itu stimming, itu yang bisa terlihat secara kasat mata. Ada nggak sih perbedaan untuk dalam penanganan anak autisme dengan anak berkebutuhan khusus lainnya dalam terapi misalnya Mbak? Oke, dalam terapi tentu saja ada perbedaan ya, karena anak autisme ini mereka itu kan spektrum autisme, ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau kita mendapatkan yang spektrumnya ringan, ini penanganannya nggak ada perbedaan karena mereka tidak tantrum, biasanya mudah untuk kita arahkan. Tapi kalau dapat yang sedang ke berat, itu mereka ngamuk, kadang kita harus mengeluarkan tenaga. Di 1 bulan pertama, itu keringetan dalam 1 jam terapi itu, kita tidak bisa, kadang anak itu tiba-tiba menyerang. Dia langsung, dia nggak tahu itu bahaya atau tidak, tapi kalau dia merasa tidak nyaman, kita berikan tugas, itu mereka akan menyerang. Menyerang secara fisik Mbak ya? Menyerang secara fisik, kadang ke pengajarnya atau ke dirinya sendiri. Dia memukul atau menggigit. Nah, saya mau ke Bu Ade dulu Bu. Ini apa sih penyebab autisme ini nih? Kita nih, penyebabnya apa sih? Penyebab autisme itu bisa beberapa ya. Kan ada yang sering menyalahkan ibunya katanya. Nah, ini yang perlu kita luruskan bahwa tidak selalu ibunya yang salah gitu. Autisme sendiri itu bisa terjadi karena ada kelainan gen ketika mutasi gen. Begitu. Dan juga ada faktor lingkungan karena ada makanan-makanan atau lingkungan yang tidak sehat gitu. Jadi kalau sering bilang karena ibunya nanti makan ini makanya anaknya autis, itu bukan satu-satunya penyebabnya begitu. Berarti banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan, salah satunya itu adalah gen tadi ya, kelainan mutasi gen, kemudian lingkungan, dan juga ada keturunan. Keturunan juga bisa mempengaruhi penyebab dari autisme. Berarti kalau ada isu yang terkait ultra processed food itu juga mempengaruhi autisme, itu gimana tuh Bu? Salah satunya menurut penelitian itu adalah salah satu penyebabnya gitu. Tapi bukan satu-satunya ya. Banyak faktor lain. Berarti mungkin dari situ sisi mungkin ada penyumbang sedikit tambah yang itu lagi. Jadi ya berarti gitu. Kalau untuk mencegahnya nih Bu? Mencegah autisme karena ini dalam kandungan
kelainan gen ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini harus dicegah gitu, tapi setidaknya nutrisi dari ibu hamil itu harus kita berikan yang lebih maksimal begitu. Dan ketika hamil pun karena tadi ada faktor-faktor dari luar, bahan-bahan kimia gitu ya, itu kan ibu hamil sendiri juga harus bisa menjaga diri dari hal itu, meskipun itu bukan satu-satunya saya bilang. Tapi ada yang bisa kita cegah setidaknya, Bu, dari kita yang bisa kita lakukan. Iya, betul. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Bu Nina dan Mbak Ade, sejenak berikut, dan saudara tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik, masih dengan tema kita penanganan autisme pada anak. Nah, tadi juga Mbak Ade sedikit menjelaskan tentang bahwa ada anak autisme yang kondisinya sedang hingga berat itu melakukan tantrum hingga melukai orang lain ataupun juga diri sendiri nih Mbak Ade ya. Nah, saya mau nanya ke Bu Nina nih, gimana sih kalau misalnya di lingkungan keluarganya mereka tantrum melukai orang lain dan juga keluarganya, apa sih sikap keluarga dan saudaranya mungkin yang memiliki saudara kandung? Iya, oke, baik. Biasanya yang terjadi nih, terjadi keluarga itu belum bisa menerima keadaan dari anak yang kebutuhan khusus ini, terutama autisme. Jadi terkadang dengan anak itu tantrum, belum paham kenapa dia tantrum, kemudian malah dimarahin begitu ya. Padahal si anak ini sendiri tidak bisa mengontrol. Begitu. Jadi memang keluarganya itu kadang ada yang belum bisa menerima keadaan itu. Nah, tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Ini hal yang berat ya, karena biasanya juga keluarga itu belum memiliki edukasi yang cukup mengenai autisme. Jadi mungkin orang tuanya sendiri belum bisa menerima keadaan anaknya. Jadi memang perlu, kalau mungkin di Mbak Ade nanti ada yang diterapi itu tidak hanya anaknya, tetapi keluarganya pun diberikan. Keluarga juga? Iya, keluarganya perlu diberikan edukasi tentang anak ini. Ada banyak orang tua yang belum bisa memahami kondisi anaknya dan belum bisa juga dia mengerti tentang anaknya seperti apa. Selain itu juga belum bisa menerima bahwa anaknya memiliki kelainan atau memiliki kebutuhan khusus ya, kita bisa bilang. Gitu. Baik. Lalu apa sih yang harusnya dilakukan orang tua, misalnya anaknya ada nggak cuma satu nih, ada anaknya yang lain, dan juga kan mungkin untuk memberikan perhatian pasti lebih ya ke anak dengan autisme dibanding dengan saudaranya yang mungkin nggak mengidap autisme. Itu gimana sih memberikan pemahaman pada orang tua supaya anaknya yang satu lagi itu tidak merasa tidak diperhatikan karena orang tuanya sibuk dengan saudaranya yang lain itu, Bu? Iya, yang pertama orang tuanya dulu ya, yang diedukasi, orang tuanya bisa menerima dulu kondisi anaknya, karena ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa penerimaan diri ibu yang memiliki anak kebutuhan khusus itu masih sangat kurang gitu. Yang pertama orang tuanya dulu bisa memahami, bisa menerima kondisi anaknya. Yang kedua, kepada anaknya, saudaranya yang lain, tentu saja diberikan pengertian ya, diberikan pengertian bahwa memang adiknya atau kakaknya memiliki kebutuhan yang lebih. Bisa diajak, misalnya ketika terapi bisa diajak, kemudian diberikan pemahaman-pemahaman yang lain, dibacakan buku misalnya ya, karena ini kan biasanya terjadi pada anak-anak yang usia masih di bawah 5 tahun gitu kan. Nah, memang perhatian orang tuanya akan lebih begitu kepada kakaknya atau adiknya. Jadi diberikan pemahaman, bisa jadi lewat lewat buku, bisa lewat diajak ke pusat terapinya begitu. Dan juga orang tua harus bisa memberikan quality time yang khusus untuk saudaranya. Jadi memang kuantitasnya sudah habis nih untuk keluarga untuk adik-adiknya atau anak yang kebutuhan khusus tadi. Orang tua harus bisa memahami bahwa anaknya yang lain pun itu memiliki kebutuhan yang sama untuk mendapatkan perhatian. Jadi kalau memang tidak bisa memberikan secara kuantitas, bisa diberikan kualitas. Jadi memang ada satu waktu yang memang khusus untuk anaknya yang lain. Begitu, itu mungkin salah satu tips yang bisa diberikan agar anaknya tidak merasa tersisihkan dengan anak yang kebutuhan khusus itu. Karena memang mungkin harus ada yang diberikan perhatian lebih ya dengan anak yang autisme tadi, Bu Nina. Nah, tadi Bu Nina juga nih ke Mbak Ade, mungkin yang orang tuanya ikut terapi nih sekaligus anaknya. Gimana tuh pemberian terapi untuk keluarga juga nih, Mbak Ade? Oke, kalau untuk keluarga itu sebelum proses terjadi konseling untuk keluarga itu
pada saat mereka sudah bersedia untuk mendaftarkan anaknya terapi. Nah, di sana kita memberikan pemahaman kalau kan kelihatan tuh orang tua yang menerima kondisi sudah siap untuk anaknya diikutkan terapi, ada yang belum menerima keberadaan anaknya terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk anak-anak yang orang tuanya belum menerima, ini biasanya kita sarankan ke psikolog karena background saya sebagai pendidik, saya tidak punya background untuk melakukan konseling kepada orang tua. Saya hanya bisa memberikan saran sebagai latar belakang dari pendidik, sebagai konsultan. Saya memberikan saran orang tua, ayah atau ibunya silahkan lanjutkan konseling dengan psikolog. Baik. Lalu tadi sempat di awal kan ada terapinya ada 2 macam nih Mbak. Boleh dijelasin lagi nih Mbak Ade? Oke, nah untuk terapi anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya autisme, tetapi juga berkebutuhan khusus yang lain, hambatan perkembangan yang lain itu ada 2 jenis terapi. Yang pertama itu terapi edukatif, pendekatan edukatif itu dilakukan oleh teman-teman dengan background psikologi atau pendidikan luar biasa. Nah, itu boleh. Nah, biasanya juga kita itu dikenal dengan behavior terapi atau terapi perilaku. Nah, kemudian dengan pendekatan medis itu ada fisioterapi, ada okupasi terapi, dan terapi wicara. Ini masing-masing bidang itu berbeda-beda fungsinya. Baik. Kalau untuk anak autisme sendiri itu biasanya mereka yang sulit dilakukan terapi, di terapi apa itu Mbak Ade? Oke, untuk anak autis itu pada saat pertama mulai terapi sebenarnya semuanya sulit karena kita mulai dari awal ya. Iya. Jadi memang sebaiknya itu runtut dari pemeriksaannya itu. Jadi kalau misalnya untuk daerah, kalau di kota Jambi sudah bisa sih runtut dari dokter anak misalnya, terus ke rehab medik ataupun psikolog dan ke center terapi, dia butuh terapi apa. Nah, untuk di daerah-daerah ini yang sulit, rata-rata kalau di daerah itu adanya kan pendekatan pendidikan ya, yang edukatif. Nah, untuk teman-teman yang pendekatan medis ini jarang di daerah-daerah kota-kota kecil itu sangat jarang. Di Jambi pun tempatnya terbatas yang ada terapinya lengkap dengan medis seperti itu. Nah, sulitnya adalah ketika orang tua itu datang langsung minta diterapi. Nah, ini kita tidak bisa langsung karena harusnya ada pemeriksaan dulu. Kalau datangnya ke konsultan anak berkebutuhan khusus atau ke center yang pendekatan edukatif, itu kita tidak punya wewenang untuk mendiagnosa. Karena kita pendidik, basicnya pendidik. Nah, yang berhak mendiagnosa itu adalah dokter spesialis anak, rehab medik, kemudian psikolog ataupun spesialis kejiwaan. Itu yang berhak. Nah, untuk memudahkan kita yang menggunakan pendekatan edukatif itu, datanglah ke yang atas tadi dulu, baru hasilnya bawa ke kita, rekomendasinya datang ke kita, baru nanti kita akan memberikan asesmen pembelajarannya, dimulai dari mana kemampuan anak ini. Jadi memang tahapan-tahapan itu harus dari atas dulu, kemudian kita tinggal menerima hasil dan kita melakukan asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran dan tergantung individu anaknya, Mbak, nggak bisa mungkin umur sekian dimasukin nggak bisa ya. Berarti bisa. tergantung. Walaupun dia misalnya umurnya 2 tahun bisa sama dengan mungkin yang 4 tahun, begitupun dengan umur yang lainnya, Mbak ya. Lalu selama Mbak menjadi konsultan nih, apa saja sih tantangannya? Oke. Selama saya mulai di dunia anak berkebutuhan khusus itu 2015 dimulai sebagai terapis terlebih dahulu, terapis perilaku di Pusat Layanan Autis Provinsi Jambi di Telanai. Nah, kemudian memulai sebagai konsultan itu Agustus 2021 itu saya memulai. Nah, tantangannya adalah ketika kita bertemu dengan orang tua yang
belum siap menerima kondisi anaknya terlahir berkebutuhan khusus, kemudian orang tuanya yang ngotot anaknya harus Bu, saya usia segini anak saya harus masuk ke SD umum. Itu sangat sulit untuk memberikan pemahaman karena kita punya kita punya gambaran kemampuan anak, kemudian kita punya instrumen tertentu, kemudian kita punya kriteria yang anak memang bisa disekolahkan di sekolah umum. Meskipun kalau orang tua bersedia mengadakan guru pendamping khusus untuk di sekolah umum, tapi kalau misalnya guru pendamping khususnya itu bukan dari psikologi atau berlatar belakang pendidikan, mereka itu tidak paham tupoksi mereka, tugas mereka itu apa, mendampingi anak. Ini yang sulit. Nah, jadi orang tua itu terkesan memaksakan keinginan. Ini yang sangat sulit memberi pemahaman, dan kalau bisa untuk orang tua itu egonya sih yang diturunin, karena ekspektasi mereka orang tua itu ingin anaknya sesuai dengan kemampuan teman-teman seusianya. Itu yang terjadi dan menyebabkan adanya pemaksaan anaknya harus di sekolah umum. Padahal juga beda, Mbak ya. Kenapa sih harusnya tuh kan udah ada sekolah yang khususnya untuk itu. Kenapa biasanya Mbak memberikan pemahaman seperti apa sih ibu sebaiknya dimasukkan ke sekolah khusus dibanding sekolah umum gitu? Iya, untuk kondisi-kondisi tertentu saya menyarankan ke sekolah umum dengan pendampingan khusus, dan saya harus tahu gap guru pendamping khususnya itu siapa, backgroundnya apa, dan harus tektokan dulu sama saya. Itu yang kalau saya sarankan ke sekolah umum. Tapi kalau ketika anaknya kemampuan akademiknya itu untuk di SLB, itu saya tidak perlu memberikan pendampingan, karena memang di SLB itu rata-rata memang dengan latar belakang pendidikan luar biasa, jadi memang sudah paham dengan kondisi anak. Nah, yang disarankan ke SLB ini adalah anak-anak yang kognitifnya tidak bisa mengikuti teman-teman seusianya. Mereka di bawah, kemudian usianya sudah usia seharusnya sekolah, saya sarankan ke SLB. Nah, untuk di SLB ini kenapa masih orang tua ada yang keberatan memasukkan ke SLB, karena stigmanya masih negatif ya. Anak di SLB itu, mohon maaf, masih dikatakan anak cacat dan sebagainya. Ada orang tua yang belum siap untuk anaknya berbaur dengan teman-teman kebutuhan khusus lainnya. Nah, SLB itu tidak karena SLB itu didesain khusus untuk anak berkebutuhan khusus, pasti dengan program dan layanan pendidikan yang sudah sesuai. Itu baik kok untuk ABK, dan di sana juga ketika mereka sudah di kelas tinggi, mereka diberikan keterampilan itu ada keterampilan menjahit, tata boga, banyak sekali keterampilan atau tata rias yang dijalankan di SLB. Nah, ketika mereka kelas tinggi, mereka dilatih untuk itu, bekal mereka hidup mandiri. Berbeda ketika anak tidak mampu akademiknya untuk di sekolah umum, tetapi dipaksakan, mereka tidak di sekolah umum kan nggak ada tuh kelas bakat ya, minat bakat yang khusus untuk memberikan layanan, kecuali di sekolah kejuruan ya, itu memang dijuruskan. Nah, kalau di sekolah umum mereka tidak mendapatkan layanan minat bakat mereka itu. Jadi kalau memang sudah disarankan untuk di SLB, berarti ya sudah masukkan ke SLB dengan mengembangkan minat dan bakat yang bisa dikembangkan untuk mencapai potensi penuh dari anak mereka, pilihan yang terbaik. Nah, kalau tadi penjelasan dari Mbak Ade kan terkait dengan untuk di sekolah, untuk potensi penuh mereka di sekolah nih, Bu Nina, kalau misalnya untuk mendukung keterampilan anak dengan autisme ini di lingkungan sosial, seperti apa sih sebaiknya dilakukan oleh keluarga dan lingkungan terdekat mereka? Oke, baik.
Kalau tadi kan life skillnya ya, kalau sekarang kan social skillnya gitu. Nah, anak autis ini unik ya. Jadi begitu dia ketemu dengan lingkungan baru, dia merasa tidak nyaman. Ketemu dengan orang yang baru, dia tidak nyaman, begitu. Jadi memang awal-awalnya itu akan terjadi gitu. Mungkin hanya dengan sekedar ruangan diubah suasananya, dia tidak nyaman juga. Saya pernah ketemu anak waktu itu ketika masuk ke ruangan pemeriksaan itu langsung yang nangis menjerit-jerit, dia langsung tantrum gitu ya, karena memang ini suatu lingkungan yang baru, begitu. Nah, untuk mengasah, pertanyaannya kan adalah bagaimana mengasah kemampuannya untuk sosialnya gitu ya. Nah, tempat yang baik memang ketika dia bertemu dengan orang yang seumurnya gitu. Di tempat terapi tentu saja harus dibekali dulu gitu. Ketika kita paksakan anak itu langsung masuk ke lingkungan tanpa dia memahami lingkungan itu, tentu saja dia sangat tidak nyaman dan dia menolak gitu. Jadi memang harus dibekali dulu bagaimana skill-skillnya dia ketika bertemu dengan orang gitu. Nah, kalau sudah anak itu sudah siap, boleh diajak bertemu dengan orang lain pelan-pelan begitu ya. Kalau tadi Bu Ade bilang bahwa anak itu siap nggak dimasukkan ke sekolah umum atau harus ke SLB, itu ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan juga gitu. Dia siap nggak ketika memang ingin dimasukkan ke sekolah umum yang ketemu dengan banyak orang gitu. Ataukah dia memang harus ke SLB yang memang orangnya terbatas begitu. Nah, untuk ketemu dengan orang yang awam, misalnya dia harus bertemu dengan orang di mall misalnya gitu ya. Anak ini merasa memang tidak di tempatnya gitu, dia sangat tidak nyaman. Nah, itu harus sangat pelan-pelan sekali. Ketika terapinya sejalan dengan terapinya gitu ya, perlahan-perlahan diperkenalkan dengan lingkungan yang lebih luas. Berarti nggak bisa langsung tiba-tiba diikutkan terapi, tiba-tiba diajak ke mall, nggak bisa. Belum bisa. Berarti secara pelan-pelan harus mengenal anaknya dulu. Iya, Bu Ade, betul. Bu Nina ya, baik. Kita lanjutkan ya, nanti Bu Nina, Mbak Ade, usaha jeda berikut dan saudara tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Ruang Publik, dan di segmen ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi secara aktif melalui layanan interaktif di 071663855 atau di nomor telepon 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Nah, kita kembali ke Bu Nina nih, tadi terakhir tentang penjelasan bagaimana supaya anak dengan autisme ini bisa meningkatkan skill sosialnya, Bu ya. Lalu gimana pandangan Ibu terkait dengan apakah anak dengan autisme ini bisa 100% kembali normal, Ibu? Oke, baik. Dari awal saya bilang bahwa autisme bukan penyakit ya, jadi bukan sembuh begitu. Tetapi dia bisa hidup normal seperti orang biasa, itu sangat bisa. Sangat bisa. Iya, tadi Bu Ade juga sudah menyinggung mengenai life skill-nya, begitu. Bagaimana dia bisa maksimal dengan pemberian life skill-nya, bagaimana dia bisa hidup normal seperti orang biasa, itu insya Allah bisa. Dan ada cerita sukses, seingat saya anak autisme yang bisa bekerja kantoran itu pun ada. Begitu, jadi asal dia dari awal sudah dicari tangani, diterapi dengan baik, penanganan dengan baik, dia bisa hidup normal seperti orang biasa. Dia tidak akan hilang itu, simptom-simptomnya tidak akan hilang, tapi dia bisa menghandle. Ketika dia sudah merasa bahwa dia akan, dengan kondisi ini aku akan tantrum, nah dia bisa menghandlenya, apa yang harus dia lakukan. Itu yang perlu dipelajari, dan itu di terapi biasanya itu diajarkan. Baik. Begitu. Nah nih, Mbak Ade, biasa di terapi itu gimana sih supaya mereka bisa menghandle tantrum mereka? Seperti apa sih? Oke, untuk menghandle tantrum anak autisme ini kita perlu memberikan pemahaman regulasi emosi. Kita melatih bagaimana, apa sih yang harus dilakukan mereka ketika mereka tantrum. Kemudian itu nggak bisa yang kita udah diem, nggak bisa dengan kalimat panjang yang kalau anak-anak yang seusianya udah paham ya dengan kalimat panjang. Kalau anak autis itu mereka kalimat kata intinya saja.
kata inti maksimal 3 kata lah. Adek kenapa? Adek udah dulu kayak gitu. Jadi nggak bisa yang kamu nih nangis, nggak bisa yang Makin tantrum malah, Mbak, ya. makin tantrum. Mereka perlu pemahaman dan kita harus sadar tantrumnya apa sih yang menyebabkan mereka tantrum. Kita yang harus banyak belajar aware dengan lingkungan anak ini, dan kita yang menghindari faktor penyebabnya itu. Jadi selain mengajarkan regulasi emosi, kita sebagai orang dewasa yang harus mempelajari penyebabnya apa. Jadi setelah kita paham, setelah kita tahu penyebabnya apa, itu meminimalisir terjadinya tantrum itu. Baik. Ada nggak sih anak yang seharian itu selama terapi terus-terusan itu nangis terus tuh, Mbak? Ada. Ada. Jadi untuk anak-anak yang baru saja memulai terapi itu rata-rata di sebulan pertama itu pasti nangis. Ada yang jadi tergantung kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada yang hanya 1 atau 2 kali pertemuan mereka sudah nyaman dengan lingkungan itu. Ada yang butuh sebulan, bahkan ada yang sampai 2 bulan. Saya selalu minta waktu dengan orang tua anak-anak 3 bulan ya Bu, proses perubahan perilakunya yang kelihatan. Kalau misalnya 3 bulan belum kelihatan, saya kembalikan ke orang tua, mau tetap lanjut atau mencoba di tempat lain, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Bu Nina nih melihatnya, apa sih, bagaimana nih bagi orang tua yang memiliki anak dengan autisme untuk memilih tempat terapi yang sesuai dengan anaknya? Oke, baik. Nah, alhamdulillahnya sekarang di Jambi sudah mulai banyak tempat terapi untuk autisme dan kebutuhan khusus lainnya ya. Beberapa tahun yang lalu sangat jarang sekali ada gitu. Dan bagaimana cara memilih yang tepat? Lihat terapisnya ya biasanya. Lihat terapisnya seperti apa, apakah dia kompeten gitu ya, apakah dia memang anak tersebut nyaman dengan terapisnya. Ketika anak tersebut nyaman, akan lebih mudah proses untuk melakukan terapi. Karena setiap anak kan berbeda, apalagi anak kebutuhan khusus ini, terutama autisme. Kemampuan untuk menyesuaikan dirinya itu cukup terbilang lama ya, gitu. Jadi memang perlu dilihat bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan terapisnya, gitu ya. Kalau memang dia enjoy dengan terapisnya, bisa dilanjutkan. Gitu. Berarti tergantung anak dan hubungan yang terapisnya juga. Iya, Ya nggak bisa dari rekomendasi teman ibunya nih, wah di situ anak aku jadi ini nih lumayan cepat perkembangan, nggak bisa juga, yang bukan faktor satu-satunya ya, tapi anaknya yang harus bisa nggak anaknya, mau nggak anaknya dengan terapisnya di sana gitu, betul. Bu ya. Kemudian juga bisa dilihat metodenya. Metode yang digunakan apa di sana. Memang kebanyakan itu menggunakan ABA ya. Gitu. Jadi memang ABA itu yang sangat populer gitu. Apakah ABA murni atau modifikasi itu bisa dilihat nanti seperti apa metodenya, itu bisa menjadi salah satu pertimbangannya. Wah, baik. Berarti banyak juga harus dipertimbangkan nih. Nggak bisa asal masuk-masuk karena temennya masuk situ, ikut situ. Nggak bisa. Betul. Untuk lebih maksimal ya proses terapinya, Bu Nina. Nah, Bu Nina, kalau misalnya kan tadi Bu Nina bilang udah lumayan banyak nih di Jambi, udah banyak. Kalau sebelumnya tuh sulit ya ditemuin tempat terapi. Kalau misalnya di pemirsa kita nih ada yang memiliki saudara ataupun anak dengan berkebutuhan khusus dengan ataupun autisme, tapi di sekitar tempatnya itu nggak ada tempat terapi. Bagaimana sih terapi mandiri di rumah yang bisa dilakukan? Oke. Ini adalah hal yang kompleks ya. Untuk autisme ini tidak semuanya orang bisa memiliki kemampuan yang untuk melakukan terapi. Jadi memang butuh terapi khusus ya, terapis khusus untuk menangani, untuk mengajarkan anak ini. Itu kalau memang orang tuanya tidak di situ, di lingkungan yang nggak bisa, orang tuanya sendiri yang akan menjadi terapisnya, tapi dia harus belajar. Belajar jangan hanya asal-asalan dari YouTube atau dari mana, tapi bisa memang ya? ada konsultan khusus ya kalau bisa. Mungkin akan diberikan edukasi oleh konsultan seperti Bu Ade atau yang lain, jadi tidak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Iya. Baik, berarti memang kompleks. Mungkin orang tuanya juga harus mengejar pendidikan lebih lanjut lagi terkait dengan ini, Bu ya, karena mungkin sulit ditemui tempat terapi di lingkungannya. Kalau menurut Mbak Ade nih biasanya tuh rata-rata nih Mbak Ade, berapa tahun sih anak-anak yang diterapi di tempat Mbak? Berapa tahunnya itu tergantung dengan kondisi anak, kemudian
tergantung dengan pengulangan di rumah. Oh, di rumah juga harus diulangi, Iya. nggak cuma di tempat terapi aja, Mbak ya? Karena ada banyak faktor ya yang mempengaruhi keberhasilan terapi, seperti home programnya dijalankan atau tidak, rutin tidak terapinya. Kemudian kalau anak autis itu kan ada sebagian yang menyarankan diet juga, gluten, kemudian kasein, seperti itu. Nah, dietnya dijalankan atau tidak, itu yang menjadi faktor keberhasilan. Kenapa harus diet gluten seperti itu, Mbak? Oke, kalau untuk diet ini ada pro dan kontra ya. Ada yang menyarankan diet dan ada yang tidak menyarankan diet. Nah, kalau saya itu termasuk ke orang yang pro akan diet karena melihat perubahan perilaku anak setelah mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman tertentu itu memang pada saat terapi itu ada perilakunya yang berbeda. Mereka kadang tantrum atau kemudian steamingnya lebih banyak, itu kelihatan kalau mereka setelah mengkonsumsi terigu, kemudian susu, seperti itu. Jadi memang sebaiknya disarankan untuk diet. Nah, untuk diet juga ini nggak harus sampai mereka dewasa, enggak. Jadi ketika gejala autismenya sudah berkurang dan mereka sudah bisa sama dengan orang-orang tanpa kebutuhan atau anak-anak tipikal, itu mereka udah bisa dirotasi dietnya, udah mulai kita cobakan sedikit, naikkan banyaknya seperti itu. Jadi memang di usia awal terapi yang harus, kalau sudah dewasa dikurangi aja, seperti itu. Ya, maksudnya kurang aja. Ada nggak yang masih mungkin anak-anaknya udah masuk ke sekolah nih, ke SLB tapi tetap terapi nih, Mbak? Banyak, Masih karena kalau di sekolah, di SLB ataupun sekolah umum itu kan anak-anak klasikal ya, konsepnya sekolah dan mereka kelas bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, orang tua memilih tetap terapi karena ingin fokus. Kalau terapi kan one on one, satu anak satu guru, bahkan ada yang satu anak satu shadow terapis, kemudian satu terapis utamanya. Shadow terapis itu apa sih, Mbak? Shadow terapis itu yang yang membantu terapis untuk memberikan bantuan atau memberikan prom ketika terapi berlangsung. Seperti itu. Baik, kalau Bu Nina lagi nih, Bu Nina, kan tadi mungkin ada anaknya yang tetap ngotot nih orang tuanya masukin anaknya ke sekolah umum. Apa sih sebagai tenaga pendidik nih, apa yang harus dilakukan untuk mendukung anak ini? Karena mungkin anak ini ya nggak tahu apa-apa ya, orang tuanya yang lebih ngotot untuk anaknya ke sekolah umum nih, Bu Nina. Oke, baik. Tadi Bu Ade di terapi saja ada shadow. Apalagi di sekolah umum yang anaknya banyak ya, sekelas bisa jadi 30, 15 mungkin paling sedikit. Itu memang perlu ada pendamping khusus untuk anak tersebut, begitu, karena perilakunya ini kan memang unik, berbeda dengan teman-temannya. Jadi ketika anak ini memang terpaksa, bukan terpaksa ya, anak ini mau dimasukkan ke sekolah umum, sebaiknya memang ada satu shadow teacher ya untuk anak itu, khusus untuk anak itu. Untuk membantu tadi, Bu ya, karena juga mungkin tenaga pendidik sekolah umum belum terbiasa dengan anak berkebutuhan khusus, Bu Nina ya. Iya, betul. Kalau Bu Nina sendiri melihat masa depan anak dengan autisme ini seperti apa nih, Bu Nina? Ya, setiap anak pasti memiliki potensi untuk memiliki masa depan yang cerah ya. Dan kalau saya termasuk yang optimis bahwa anak-anak dengan memiliki kebutuhan khusus autis ini tetap bisa bekerja, tetap bisa hidup dengan baik. Baik, asalkan juga dengan orang tuanya juga mendukung untuk terapi, diarahkan, jadi susah ngomongnya, diarahkan. Nah, kalau dari Mbak Ade seperti apa sih Mbak Mulyana, dan juga kan tadi Bu Nina sempat nyinggung ada dengar satu kisah sukses ya Bu Nina ya, yang anak autisme itu bisa kerja kantoran, kalau apalagi di Aksa Children Center nih, apa sih kisah suksesnya nih Mbak Ade? Kalau untuk di Aksa, karena kita mayoritas anak-anak itu yang sebelum sekolah belum ada yang kelihatan suksesnya. Jenjang pekerjaannya ya belum ada. Akademik dan itu belum ada. Tapi kalau kita melihat keluar itu banyak sekali anak-anak autis itu yang mereka sudah bisa mengikuti
bangku kuliah di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Kemarin saya sempat live Instagram itu dengan salah satu penyandang autisme dewasa. Itu Kak Osa namanya, tinggal di Bekasi. Itu dia first marathoner autistik di Indonesia. Nah, kemudian beliau juga lulusan arkeologi dari UGM, dan itu masuk UGM-nya tes tulis. Tes tulis Iya, ya. Dan juga melanjutkan ke perguruan tinggi luar biasa ke berarti. perguruan tinggi yang memang tapi pada saat itu ada kesulitan untuk menjalankan pendidikannya karena belum aware kan lingkungannya. Tapi untuk saat ini sudah, alhamdulillah, di beberapa universitas itu sudah menyediakan lingkungan yang inklusif. Baik, luar biasa. Nah, tapi kita jeda dulu ya Mbak Ade, Bu Nina, sajadah berikut, dan saudara tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik. Tadi kita sudah banyak sekali berbincang dengan Bu Nina dan Mbak Ade terkait dengan penanganan autisme pada anak. Tapi tidak terasa, waktu kita sudah hampir habis di program Ruang Publik ini, dan kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari kedua orang narasumber kita. Dari yang pertama, boleh dari Bu Nina dulu, silakan Bu Nina. Oke, baik. Kalau dari saya ingin bilang bahwa autisme bukan penyakit ya. Autisme adalah suatu gangguan perkembangan saja. Jadi itu bukan penyakit. Jadi saya harap masyarakat juga bisa tidak memiliki stigma yang negatif dengan anak autisme, karena mereka juga butuh dengan kita, butuh dengan lingkungan yang baik sehingga mereka bisa berkembang normal seperti anak biasa. Gitu saja. Terima kasih Bu Nina ya, udah hadir juga nih sore hari ini bersama kita berbincang di TVRI Jambi. Selanjutnya boleh dari Mbak Ade, silakan Mbak Ade. Oke. Dari saya lebih ke orang tua ya. Untuk orang tua yang dianugerahi anak dengan kebutuhan khusus atau lainnya ataupun autisme, itu nggak apa-apa kalau belum bisa menerima kehadiran anak, karena memang ketika kita mempersiapkan kelahiran anak, kita ingin anaknya sehat, tumbuh seperti teman-teman yang lain. Tetapi ketika anak kita terlahir berkebutuhan khusus, denial itu hal yang wajar, tetapi beri jeda. Kita butuh waktu berapa lama, karena anak dengan berkebutuhan khusus, mereka itu berkejaran dengan waktu, dan semakin cepat kita menerima, semakin cepat kita memberikan layanan yang sesuai kebutuhan anak. Terima kasih banyak Mbak Ade juga yang sudah meluangkan waktunya ke TVRI Jambi. Bu Nina, sekali lagi terima kasih. Dan saudara, tadi kita sudah banyak sekali ya pembahasan kita dengan Bu Nina, dengan Mbak Ade terkait penanganan autisme pada anak. Semoga mendapat menjadi wawasan lebih bagi kita lagi untuk terkait dengan autisme pada anak, dan semoga stigma negatif di masyarakat terkait autisme ini cepat berkurang ataupun hilang. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karen Utari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.